Raina menghela napas panjang. Hari ini ia resmi memulai pekerjaan barunya sebagai asisten junior di sebuah perusahaan multinasional bernama Arcana Group. Baginya, kesempatan ini adalah sebuah anugerah. Ia hanya gadis sederhana dari keluarga biasa, namun kerja kerasnya selama kuliah membuahkan hasil. Sayangnya, langkah pertamanya ke kantor pusat Arcana Group sudah penuh dengan ketegangan. Ia terlambat. Hujan deras semalaman membuat jalanan macet parah. Raina berlari tergesa-gesa, sepatunya basah, rambutnya agak berantakan, dan map biru berisi dokumen berharga untuk wawancara orientasi hampir terlepas dari genggamannya. Lift utama penuh sesak, jadi ia memilih tangga darurat. Namun nasib seakan ingin mengujinya lebih jauh. Saat Raina membuka pintu tangga darurat, tubuhnya oleng. Ia tak menyangka ada seseorang yang juga keluar dari arah berlawanan. Tubuhnya terhuyung, keseimbangan hilang, dan dalam sepersekian detik wajahnya menabrak sesuatu yang hangat. Bibirnya menyentuh bibir seorang pria asing. Waktu berhenti. Raina membelalakkan mata, wajahnya memerah seketika. Pria itu juga terdiam, matanya menatap tajam, dingin tapi menghipnotis. Tubuhnya tegap, mengenakan setelan jas abu gelap yang jelas terlihat mahal. Aura wibawanya begitu kuat, bahkan membuat Raina kaku. Aku minta maaf. Itu tidak sengaja. Raina mundur panik, tangannya gemetar memegangi map biru yang hampir jatuh. Pria itu tidak berkata apa-apa, hanya diam, seolah sedang menganalisis gadis ceroboh yang tiba-tiba menabraknya. Beberapa detik kemudian ia berdeham pelan. "Kau!" Suaranya dalam, berwibawa. Terlambat, berantakan, lalu menabrak CEO perusahaan di pagi hari. Itu pencapaian yang luar biasa. Jantung Raina berdegup kencang. CEO wajahnya semakin pucat. "CEO?" Pria itu mengangkat alisnya, seolah menikmati keterkejutan gadis di depannya. "Ya, aku Adrian Arcana." Raina membeku. Dalam sekali napas, semua impian dan pekerjaannya yang baru saja dimulai seakan hancur. Bagaimana mungkin ia mencium bos besarnya di hari pertama? Adrian menatapnya sekali lagi, lalu melangkah pergi. Namun sebelum pintu lift menutup, ia berkata singkat, "Kau, ikuti aku ke ruanganku setelah orientasi. Kita perlu bicara." Raina nyaris pingsan. Hari pertamanya belum genap dimulai, tapi ia sudah membuat kesalahan fatal. Dan lebih buruk lagi, tak sengaja mencium seorang pria yang kini memenuhi pikirannya dengan bayangan wajah dingin, namun entah kenapa membuat dadanya bergetar aneh. Setelah kejadian memalukan itu, Raina nyaris tidak bisa fokus pada sesi orientasi. Kata-kata trainer hanya terdengar samar di telinganya, seolah suara hujan yang jatuh di kejauhan. Yang jelas terus berputar di kepalanya hanyalah wajah pria itu, CEO Arcana Group Adrian Arcana. Bagaimana kalau dia memecatku? Pikir Raina berulang kali. Tangan kecilnya meremas bolpen hingga hampir patah. Teman-teman barunya dalam ruangan orientasi sibuk berkenalan, namun Raina hanya tersenyum kaku. Ia terlalu sibuk menenangkan degup jantungnya, hingga suara seorang staf senior memanggil namanya. "Nona Raina Pratama, CEO meminta Anda ke ruangannya sekarang." Jantung Raina seperti jatuh ke perut. Ia berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Beberapa peserta orientasi melirik iri sekaligus penasaran. Hari pertama sudah dipanggil CEO, itu jelas bukan hal biasa. Dengan langkah gemetar, Raina menuju lantai tertinggi, tempat kantor sang CEO berada. Lorong itu sepi. Dinding kaca menjulang memperlihatkan panorama kota. Pintu besar berlapis kayu coklat gelap berdiri angkuh di ujung lorong. Di depannya, seorang sekretaris menatap Raina dengan tatapan tajam. "Anda Raina?" tanya sekretaris itu, suaranya dingin. "Iya, silakan masuk." CEO sudah menunggu. Raina menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu. Ruang itu luas, elegan, dengan jendela besar menghadap gedung-gedung pencakar langit. Meja kerja dari kayu hitam berada di tengah, dan di baliknya, Adrian duduk dengan postur sempurna, seperti raja di singgasananya. Tatapan matanya langsung menembus Raina. "Duduk," ucapnya singkat. Raina menurut. Duduk di kursi di hadapannya dengan tangan terkepal erat di pangkuan. "Tuan Adrian, tentang pagi tadi saya sungguh minta maaf. Itu kecelakaan, saya sama sekali tidak bermaksud." "Cukup." Adrian mengangkat tangannya. "Aku tidak tertarik mendengar alasan. Yang kulihat kau ceroboh. Arcana Group tidak memberi ruang pada orang ceroboh." Kata-katanya menusuk seperti belati. Raina menunduk, matanya mulai panas. Ia takut benar-benar kehilangan pekerjaannya. Namun Adrian tiba-tiba melanjutkan. Suaranya lebih rendah, hampir seperti gumaman. "Tapi, entah kenapa, wajahmu sulit keluar dari pikiranku." Raina terkejut, mendongak dengan mata membelalak.
Maksud Tuan? Adrian tersenyum tipis, untuk pertama kalinya. Senyum itu bukan hangat, melainkan lebih seperti permainan. Kau membuat kesan pertama yang unik. Menabrakku bahkan berani melanggar ruang pribadiku dengan cara yang tak pernah dilakukan siapapun. Wajah Raina memerah seketika. Itu benar-benar tidak disengaja. Adrian menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya tidak lepas dari Raina. Aku tahu. Justru itu menarik. Raina semakin bingung. Apa maksud pria ini? Mengapa nada suaranya terdengar seolah sedang menggoda? Sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, Adrian menutup pembicaraan. Kembali ke orientasi. Aku hanya ingin memastikan kau sadar siapa yang kau hadapi. Tapi ingatlah satu hal, Raina. Aku tidak lupa wajah seseorang yang sudah meninggalkan jejak. Tatapannya menusuk begitu dalam, membuat pipi Raina panas terbakar. Ia buru-buru berdiri, menunduk sopan, lalu keluar dengan langkah terburu-buru. Begitu pintu tertutup di belakangnya, Raina menempelkan punggungnya ke dinding lorong, menahan napas panjang. Dadanya berdegup kencang. Kata-kata Adrian terus terngiang. Aku tidak lupa wajah seseorang yang sudah meninggalkan jejak. Apa maksudnya? Kenapa ia merasa tatapan pria itu bukan sekadar profesional, melainkan pribadi? Di sisi lain, Adrian duduk kembali dengan tenang di kursinya. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya terganggu oleh sosok seorang gadis sederhana yang sama sekali tidak sesuai dengan standar dunianya. Senyumnya samar terukir. Menarik, gumamnya pelan. Hari pertama Raina di Arkana Group belum berakhir, tapi ia sudah tanpa sengaja meninggalkan bekas di hati seseorang yang paling tidak ia sangka. Seorang CEO yang terkenal dingin, tak tersentuh, dan tak pernah membiarkan perempuan mendekat terlalu jauh. Dan kini, semuanya baru saja dimulai. Hari kedua Raina di Arkana Group berjalan lebih tenang, setidaknya di permukaan. Namun di dalam dirinya ada badai yang tak kunjung reda. Wajah Adrian, tatapan matanya, kata-kata dingin tapi penuh teka-teki itu terus menghantui pikirannya. Ia berusaha fokus pada pekerjaannya. Sebagai asisten junior, tugasnya sederhana. Mengurus jadwal meeting, mengarsipkan dokumen, dan membantu staf senior. Namun setiap kali mendengar nama CEO Adrian Arkana disebut, tubuhnya refleks menegang. Raina, tolong antar laporan ini langsung ke ruang CEO. Katanya beliau ingin segera, ucap seorang staf senior, menyerahkan map hitam. Jantung Raina melompat. Lagi-lagi harus berhadapan dengan pria itu? Ia mencoba menolak dengan sopan. Namun staf itu sudah mendorongnya ke arah lift. Ketika pintu ruang CEO terbuka, Adrian sedang berdiri di depan jendela, memandang kota dari ketinggian. Jas hitamnya rapi, siluet tubuhnya kokoh. Seolah ia adalah penguasa yang mengawasi dunia dari singgasananya. Laporan ini, Tuan. Raina mendekat dengan hati-hati, meletakkan map di meja. Adrian menoleh pelan. Tatapannya menusuk, namun berbeda dengan hari sebelumnya. Ada sesuatu yang samar, seperti ketertarikan yang ia sendiri enggan akui. Duduk, kata itu lagi. Tegas, singkat, tak bisa ditolak. Raina menuruti. Ia menunduk, tak berani menatap langsung. Kau terlihat takut padaku, ucap Adrian tiba-tiba. Raina terdiam. Saya hanya tidak ingin membuat kesalahan lagi, Tuan. Adrian mendekat, berdiri di sisi meja. Jarak mereka kini begitu dekat hingga Raina bisa mencium aroma maskulinnya yang tajam. Kesalahan, katanya pelan. Kadang justru membuka jalan menuju sesuatu yang tak terduga. Raina menelan ludah. Ia tidak mengerti maksud pria ini. Tuan, kalau itu tentang kejadian di tangga darurat, saya benar-benar... Adrian tiba-tiba mencondongkan tubuhnya. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Raina. Mata hitamnya menatap tajam, membuat napas gadis itu tercekat. Apa kau tahu? Suaranya rendah, hampir berbisik. Tidak ada satupun yang pernah berani menyentuhku begitu dekat. Kau yang pertama. Raina membeku. Pipinya panas, jantungnya berdebar kacau. Ia ingin menjauh, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Adrian tersenyum tipis, lalu mundur kembali. Menarik. Sangat menarik. Suasana hening sesaat. Lalu Adrian kembali duduk di kursinya. Wajahnya berubah lagi menjadi dingin dan profesional. Kau boleh pergi. Raina segera berdiri. Namun sebelum keluar ia mendengar gumaman pria itu. Lirih, hampir tak terdengar. Kenapa aku tidak bisa melupakanmu? Raina berhenti di depan pintu, tubuhnya menegang. Ia tidak yakin apakah itu ditujukan padanya atau hanya bisikan pada diri sendiri. Ia tidak berani menoleh. Dengan langkah cepat, ia keluar dari ruangan, dadanya bergemuruh. Malamnya, di apartemen kecilnya, Raina termenung. Ia menatap refleksinya di cermin.
gadis sederhana dengan rambut hitam lurus dan mata polos. "Kenapa CEO sekelas dia berkata seperti itu padaku?" gumamnya. Ia tahu Adrian Arcana terkenal sebagai pria dingin, kejam dalam bisnis, dan tak pernah memberi ruang bagi siapapun untuk masuk ke kehidupannya. Tapi, kenapa ia merasa pria itu menunjukkan sisi yang berbeda di hadapannya? Sementara itu, di penthouse mewahnya, Adrian duduk sendirian dengan segelas anggur. Pandangannya kosong menatap kota malam. Dia berbeda, gumamnya. Wajah itu, tatapan itu, bukan seperti orang-orang yang hanya datang demi uang atau kekuasaan. Tangannya menggenggam gelas lebih erat. Ada sesuatu yang ia benci. Perasaan lemah, rapuh, yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Raina, gadis ceroboh itu, tanpa sengaja membuka celah di dalam hatinya yang selama ini ia kunci rapat. Namun Adrian sadar, kedekatan ini bisa berbahaya. Dunia bisnis penuh intrik, dan perasaan pribadi adalah kelemahan. Tapi entah kenapa, bayangan gadis itu terus menghantuinya, semakin dalam. Hari-hari berikutnya, tanpa sadar, Adrian selalu memperhatikan Raina dari jauh. Setiap kali gadis itu tersenyum canggung atau mengernyit saat bingung, ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Ia mencoba menyangkal, tapi tatapannya tak bisa berbohong. Sementara Raina, meski berusaha menjauh, hatinya justru semakin bingung. Mengapa tatapan dingin itu kini terasa hangat? Mengapa ia merasa CEO yang menyeramkan itu perlahan berubah ketika berada di dekatnya? Satu hal pasti, hubungan mereka tidak lagi bisa kembali seperti semula. Hari-hari di Arcana Group semakin penuh teka-teki bagi Raina. Ia berusaha bersikap profesional, tapi setiap kali tak sengaja berpapasan dengan Adrian, jantungnya selalu berdebar kacau. Yang lebih membingungkan, pria itu kini seakan sengaja mencari-cari alasan untuk memanggilnya ke ruang CEO. "Raina, siapkan presentasi kecil tentang divisi pemasaran. Aku ingin mendengar dari sudut pandang baru," ucap Adrian suatu siang, padahal jelas bukan tugas asisten junior untuk membuat presentasi sebesar itu. Raina hanya bisa mengangguk, meski dalam hati ia panik setengah mati. Ia bekerja keras lembur, belajar materi yang bahkan bukan bidangnya. Namun anehnya, setiap kali ia hampir menyerah, bayangan tatapan mata Adrian muncul di kepalanya, seolah menantang. "Jangan ceroboh lagi, hari presentasi tiba." Ruang rapat besar dipenuhi manajer dan direktur. Raina berdiri di depan layar, tangannya gemetar memegang pointer. Semua mata menatapnya, tapi yang paling terasa adalah tatapan dingin dari ujung meja. Adrian. Ia menelan ludah, lalu mulai berbicara. Kata demi kata mengalir, kadang terbata, tapi perlahan penuh keyakinan. Ia menyampaikan idenya tentang cara mendekati konsumen muda dengan pendekatan digital yang lebih kreatif. Selesai. Hening sejenak, lalu terdengar suara tepuk tangan. "Ringan, Adrian, menarik," katanya singkat. Tapi semua orang tahu, jika CEO Adrian Arcana berkata begitu, itu berarti bernilai. Pipi Raina memanas. Ia menunduk sopan, tapi diam-diam merasa bangga. Untuk pertama kalinya, usahanya diakui langsung oleh pria itu. Setelah rapat, Adrian memanggilnya ke ruangannya. "Kau mengejutkanku," katanya sambil menatap lurus. "Aku mengira kau akan goyah, tapi ternyata ada keberanian dalam dirimu." Raina tersenyum kecil. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Adrian terdiam sejenak. Tatapannya lembut, berbeda dari biasanya. "Jangan panggil aku Tuan kalau kita sedang berdua." "Cukup, Adrian." Raina kaget. "Tetapi..." "Saya bawahan Anda." Senyum tipis terukir di bibir pria itu. "Mungkin, tapi aku tidak suka jarak yang terlalu kaku." Hati Raina bergetar. Ia ingin menolak, tapi lidahnya keluh. "Baiklah." "Adrian." Kata itu keluar lirih, hampir berbisik. Entah kenapa Adrian tampak puas. "Bagus." Hari-hari berikutnya, interaksi mereka semakin aneh. Adrian sering muncul tiba-tiba di pantry saat Raina sedang membuat kopi, atau sengaja menahan lift hanya untuk masuk bersamanya. Bahkan sekali waktu, ia berdiri terlalu dekat saat keduanya melihat dokumen di meja. Cukup dekat hingga Raina bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Semua orang di kantor mulai memperhatikan. Bisik-bisik mulai terdengar. Kenapa CEO sering sekali memanggil asisten junior itu? Ada hubungan apa sebenarnya? Raina merasa resah. Ia tak ingin jadi bahan gosip. Namun lebih dari itu, ia takut hatinya sendiri semakin lemah. Karena setiap kali Adrian tersenyum tipis, senyum langka itu, ia merasa dadanya meledak. Suatu sore, setelah semua orang pulang, Raina masih sibuk merapikan dokumen. Lampu kantor sudah banyak yang dimatikan, hanya ruang CEO yang masih terang.
Tiba-tiba pintu terbuka dan Adrian keluar. "Kau belum pulang?" Raina menggeleng. "Masih ada beberapa arsip yang harus saya selesaikan." Adrian mendekat, lalu tanpa berkata apa-apa, mengambil beberapa map dari tangannya. "Aku bantu," Raina panik. "Itu tidak perlu. Itu pekerjaan saya, Tuan Adrian." Namun pria itu hanya tersenyum tipis. Mereka berdiri berdampingan, membereskan arsip. Suasana hening, hanya terdengar suara kertas. Tapi hening itu terasa berbeda. Hangat, intim. Saat Raina menjangkau rak atas, tubuhnya sedikit oleng. Adrian refleks menahan pinggangnya agar tidak jatuh. Sekejap itu tubuh mereka begitu dekat. Wajah Raina memerah, matanya menatap mata pria itu. Hening, degup jantung beradu. Adrian menatapnya dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya ia hanya berbisik pelan, "Hati-hati, aku tidak mau kau jatuh lagi." Setidaknya bukan di hadapanku. Raina tak bisa menahan senyum gugup. "Baik." Malam itu, di rumah masing-masing, keduanya sama-sama tidak bisa tidur. Raina menatap langit-langit, bingung dengan perasaan yang tumbuh di hatinya. Adrian menatap gelas anggur yang tak tersentuh, bertanya-tanya sejak kapan gadis sederhana itu berhasil meruntuhkan dinding dingin yang ia bangun bertahun-tahun. Mereka berdua tahu, sesuatu telah berubah, dan perubahan itu tak lagi bisa dihentikan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Adrian dan Raina semakin menjadi bahan pembicaraan di kantor. Meski keduanya berusaha bersikap profesional, tapi tatapan Adrian yang terlalu sering tertuju pada Raina tak bisa disembunyikan. "Kenapa CEO kita begitu perhatian sama asisten junior itu?" bisik beberapa karyawan. "Aku dengar dia bahkan ikut membantu beres-beres dokumen kemarin." Sejak kapan Adrian Arkana mau melakukan hal seperti itu? Raina merasa tertekan. Ia tidak ingin orang-orang salah paham, apalagi menganggap dirinya memanfaatkan posisi Adrian. Namun di sisi lain, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Hatinya sudah terlanjur bergetar setiap kali berada di dekat pria itu. Suatu hari, Raina dipanggil mendadak ke ruang CEO. Saat masuk, Adrian sedang berdiri di depan jendela besar seperti biasa. Namun kali ini auranya berbeda. Tidak sekadar dingin, melainkan tegang. "Kau dengar gosip yang beredar di kantor?" Tanyanya tiba-tiba, tanpa basa-basi. Raina mengangguk pelan. "Iya, Adrian, dan saya khawatir itu akan berdampak buruk untuk Anda." Adrian menoleh, menatapnya lekat-lekat. "Kau lebih khawatir padaku daripada dirimu sendiri?" Raina terdiam. Ia memang takut, tapi bukan untuk dirinya. Adrian adalah CEO yang dihormati. Bagaimana jika reputasinya jatuh hanya karena kedekatan dengan seorang gadis biasa sepertinya Raina? Suara Adrian dalam, tegas, tapi ada kelembutan di baliknya. "Aku tidak peduli apa yang orang katakan. Yang kupedulikan adalah apa yang kurasakan." Mata Raina membelalak. "Memaksud Anda?" Adrian melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat jantung Raina berdetak semakin cepat. Hingga akhirnya pria itu berdiri tepat di depannya. Hanya sejengkal jarak. "Aku sudah mencoba menolak," bisiknya. "Aku sudah berusaha mengabaikan perasaan ini. Tapi setiap kali melihatmu, setiap kali mendengar suaramu, aku semakin tidak bisa lepas." Raina membeku. Dan kata-kata itu terasa terlalu indah, terlalu tak masuk akal. Seorang CEO dingin, yang dikenal tak pernah memberi ruang bagi siapapun, kini berdiri di hadapannya dengan pengakuan tulus. "Adrian," belum sempat ia melanjutkan. Adrian meraih tangannya. "Aku jatuh cinta padamu, Raina. Sejak hari itu, di tangga darurat, ciuman konyol itu ternyata meninggalkan sesuatu yang tidak bisa kuhapus." Mata Raina panas. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Air mata tipis menggenang di pelupuknya. "Tapi, saya hanya gadis biasa. Anda CEO besar. Dunia kita berbeda." Suaranya lirih. Adrian menggeleng, menggenggam tangannya lebih erat. "Dunia mungkin berbeda, tapi hati tidak pernah salah memilih. Aku tidak butuh orang yang sempurna. Aku hanya butuh kau." Raina terisak kecil menunduk. "Saya takut." "Jangan takut," potong Adrian lembut. "Selama aku di sisimu, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Bahkan dunia sekalipun." Tatapan mereka bertemu. Waktu berhenti. Dan tanpa bisa dicegah, Adrian menunduk, mendekatkan wajahnya. Kali ini bukan karena kecelakaan, bukan karena ketidaksengajaan. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh kesadaran. Hangat, lembut, namun syarat dengan perasaan yang selama ini terpendam. Raina merasakan hatinya meledak. Semua ketakutan, semua keraguan, seolah luluh dalam genggaman pria itu. Beberapa minggu kemudian, gosip di kantor semakin ramai. Tapi Raina tidak lagi merasa tertekan. Sebab kini ia tahu,
Apapun yang terjadi, Adrian berdiri di sisinya. Adrian pun berubah. Pria yang dulu dikenal dingin, perlahan menunjukkan sisi manusiawinya. Ia semada CEO yang tegas dan berwibawa, tapi kini ada senyum yang lebih sering muncul di wajahnya. Senyum yang hanya ditujukan pada Raina. Suatu sore, ketika mereka berdiri di balkon kantor, memandang matahari terbenam, Adrian berbisik, "Kau tahu, hidupku dulu hanya tentang angka, bisnis, dan kemenangan. Tapi sejak kau datang, aku sadar, ada hal lain yang lebih penting." Raina menoleh, tersenyum. "Apa itu?" "Kebahagiaan. Dan aku menemukannya bersamamu." Air mata bahagia mengalir di pipi Raina. Ia menatap pria itu dengan penuh cinta. Ciuman pertama mereka memang tidak sengaja. Tapi cinta yang tumbuh setelahnya adalah pilihan. Dan kini, keduanya memilih untuk berjalan bersama, meski dunia di luar mungkin tidak mudah menerima. Karena bagi Adrian dan Raina, cinta itu sederhana, saling menggenggam, dan tidak pernah melepaskan tamat